Fitriana. Saya mahasiswi kampus Pasca Sarjana di Institut Setiami yang berada di Jakarta. Dalam video ini saya akan menjelaskan materi dari kepemimpinan yang dibawahi oleh Bapak Dr. Taufan Maulamin. Di sini saya akan membahas beberapa poin dari kepemimpinan berupa pengertian kepemimpinan, tujuan dan fungsi serta gaya kepemimpinan. Lalu apa sih sebenarnya pengertian dari kepemimpinan? Istilah itu merujuk pada suatu kemampuan seseorang dalam memimpin sekelompok orang atau organisasi. Nah, dalam video ini saya akan membahas secara lengkap topik yang berhubungan dengan leadership atau kepemimpinan. Adapun beberapa hal yang bisa dipelajari yaitu apa itu leadership, baik pengertiannya secara umum maupun menurut beberapa para ahli. Lalu apa tujuan dari kepemimpinan di dalam suatu organisasi? Lalu yang ketiga, apa fungsi kepemimpinan ditinjau dari aspek administrasi dan manajemen? Lalu beberapa jenis gaya kepemimpinan yang ada dalam organisasi? Lalu ada beberapa keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Nah, yang pertama, pengertian kepemimpinan secara umum. Apa yang dimaksud dengan kepemimpinan? Pengertian kepemimpinan adalah sebuah kemampuan atau kekuatan di dalam diri seseorang untuk memimpin dan mempengaruhi orang dalam hal bekerja, di mana tujuannya adalah untuk mencapai target yang telah ditentukan. Sedangkan pengertian pemimpin adalah seseorang yang diberikan kepercayaan sebagai ketua atau kepala dalam sistem di sebuah organisasi atau perusahaan. Dengan begitu, maka seorang pemimpin harus memiliki kemampuan untuk memandu dan mempengaruhi seseorang atau sekelompok orang. Secara umum, seorang pemimpin atau leader memiliki aura karismatik di dalam dirinya, memiliki visi misi yang jelas, mampu mengendalikan apa yang dipimpin, dan tentunya pandai dalam berkomunikasi. Namun, pemimpin yang paling efektif adalah pemimpin yang mampu menyesuaikan gaya pemimpin dan beradaptasi dengan berbagai situasi. Lalu, ada beberapa pengertian kepemimpinan menurut para ahli. Nah, yang pertama menurut Wahjo Sumijo. Menurut Wahjo Sumijo, pengertian kepemimpinan adalah kemampuan yang ada pada diri seseorang leader yang berupa sifat-sifat tertentu seperti kepribadian, kemampuan, dan kesanggupan. Dan yang kedua, menurut Sutarto Wijono, arti kepemimpinan adalah rangkaian aktivitas penataan berupa kemampuan seseorang dalam mempengaruhi perilaku orang lain dalam situasi tertentu agar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Lalu yang ketiga, menurut S. Pesiagian, pengertian kepemimpinan adalah kemampuan dan keterampilan seseorang ketika menjabat sebagai pemimpin dalam suatu organisasi untuk mempengaruhi perilaku orang lain, khususnya bawahannya, agar berpikir dan bertindak sedemikian rupa sehingga dapat memberikan sumbangan nyata dalam mencapai tujuan organisasi. Lalu yang keempat ada Imam Mujiono. Menurutnya, pengertian kepemimpinan adalah kemampuan dalam memberikan pengaruh satu arah, karena pemimpin mungkin memiliki beberapa kualitas tertentu yang membuatnya berbeda dengan pengikutnya. Lalu selanjutnya menurut George R. Terry, pengertian leadership adalah kegiatan mempengaruhi orang lain untuk diarahkan mewujudkan tujuan organisasi. Lalu menurut James A. F. Stoner, pengertian leadership adalah sebuah proses mengarahkan usaha dalam mencapai tujuannya. Lalu poin yang kedua, tujuan kepemimpinan dalam organisasi. Setelah memahami pengertian kepemimpinan, tentunya kita juga perlu mengetahui apa tujuan kepemimpinan tersebut. Berikut penjelasannya. Yang pertama, yaitu untuk sarana untuk mencapai tujuan. Artinya, kepemimpinan adalah sarana penting untuk mencapai tujuan, dengan memperhatikan apakah tujuan tercapai atau tidak, dan bagaimana cara mencapai tujuan tersebut. Maka, kita bisa mengetahui jika kepemimpinan dari seseorang. Lalu yang kedua ada memotivasi orang lain.
Tujuan kepemimpinan yang lain adalah untuk membantu orang lain menjadi termotivasi, mempertahankan, serta meningkatkan motivasi di dalam diri mereka. Dengan kata lain, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bisa memotivasi pengikut atau bawahan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Lalu, poin yang ketiga ada fungsi kepemimpinan dalam organisasi. Setelah memahami tujuan kepemimpinan, kita juga harus mengerti apa fungsi kepemimpinan di dalam sebuah organisasi. Pemimpin memiliki fungsi yang sangat penting dalam sebuah organisasi, baik untuk keberadaan dan juga kemampuan organisasi tersebut. Pada dasarnya, fungsi kepemimpinan memiliki dua aspek, yaitu fungsi administratif. Yang dimaksud dengan fungsi administratif adalah pengadaan formula kebijakan administrasi di dalam suatu organisasi dan menyediakan segala fasilitasnya. Yang kedua, sebagai top management. Fungsi sebagai top management adalah fungsi memimpin dalam proses aktivitas pembuatan, planning, organization, staffing, directing, commanding, dan controlling. Fungsi kepemimpinan menurut Hadari Nawawi. Dalam buku Kepemimpinan yang Efektif, Hadari Nawawi menyebutkan beberapa fungsi kepemimpinan, yaitu fungsi instruktif. Fungsi instruktif, pemimpin berperan sebagai komunikator yang menentukan apa isi perintah, bagaimana cara melakukan, bila mana waktu pelaksanaan, dan di mana tempat mengerjakan, agar keputusan dapat diwujudkan secara efektif. Dengan kata lain, fungsi orang yang dipimpin hanyalah untuk melaksanakan perintah pemimpin. Lalu yang kedua ada fungsi konsultatif. Pemimpin menggunakan fungsi konsultatif sebagai cara komunikasi dua arah dalam upaya menetapkan sebuah keputusan yang membutuhkan pertimbangan dan konsultasi dari orang yang dipimpinnya. Yang ketiga ada fungsi partisipasi. Fungsi partisipasi pemimpin bisa melibatkan anggotanya dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam melaksanakannya. Lalu yang keempat ada fungsi delegasi. Pemimpin dapat melimpahkan wewenangnya kepada orang lain, misalnya membuat dan menetapkan keputusan. Fungsi delegasi adalah bentuk kepercayaan seorang pemimpin kepada seseorang yang diberikan pelimpahan wewenang untuk bertanggung jawab. Yang kelima ada fungsi pengendalian. Pemimpin bisa melakukan bimbingannya, pengarahan, koordinasi, dan pengawasan terhadap kegiatan para anggotanya. Nah, ini ada contoh skill kepemimpinan dalam organisasi. Jack Zenger dan Joseph Folkman menanyakan ke lebih dari 330.000 bos, rekan, dan juga bawahan. Mereka akhirnya mengklasifikasikan 10 skill utama yang wajib dimiliki oleh seorang pemimpin. Di antaranya, menginspirasi dan memotivasi. Pemimpin yang hebat menciptakan proyeksi masa depan. Ia akan memberikan gambaran masa depan yang jelas dan menarik, juga memotivasi orang lain agar mampu meraihnya. Nah, jika untuk yang kedua, memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi. Pengertian kepemimpinan juga mencakup integritas dan kejujuran yang tinggi. Lakukan apa yang pernah Anda katakan, dan mereka akan melakukan hal yang sama. Dalam beberapa kasus, bawahan atau tim akan menanyakan beberapa pertanyaan krusial. Lalu yang ketiga ada mempelajari dan menyelesaikan masalah. Seorang pemimpin, direktur dilatih dan dipilih untuk menyelesaikan masalah dari mencari peluang pasar. Tidak hanya kecerdasan yang dibutuhkan, tapi juga kemampuan menganalisa yang baik dan skill yang lain yang tidak dimiliki oleh rekan lainnya. Lalu yang keempat ada bekerja agar hasilnya tercapai. Beberapa orang biasanya hanya menonton di belakang dan melihat prosesnya. Namun, seorang leader yang baik akan terjun bersama timnya agar tujuan organisasi tercapai dengan baik. Seorang leader memiliki ketekunan, patuh, dan dorongan yang tinggi agar targetnya tercapai di waktu yang tepat. Lalu yang kelima, komunikasi yang bagus. Ada banyak cara berkomunikasi seorang leader dengan timnya. Ada yang menggunakan Skype, telepon, meeting, email, blog, dan media lainnya. Nah, dalam hal ini menjadi tidak penting sering-sering bertemu, tapi tugas
tidak segera dijalankan. Lalu yang keenam ada memiliki hubungan erat. Pengertian kepemimpinan juga harus mengikut sertakan hubungan yang erat antar anggota. Ia percaya pada bawahan dan begitu sebaliknya. Seorang pemimpin memikul tanggung jawab yang besar atas pekerjaan timnya. Itu artinya hubungan yang baik di lingkaran mereka harus tercipta dengan baik. Lalu yang ketujuh ada bersikap profesional. Seorang pemimpin juga harus memiliki keahlian yang khusus, tentu saja untuk membimbing timnya. Lalu yang kedelapan ada memberikan strategi. Pemimpin tentu saja memiliki visi jangka panjang. Ia tahu bagaimana menghindari kesalahan fatal yang berakibat pada perkembangan bisnis mereka. Kadang dituntut menjadi orang yang taktis dalam menghadapi persaingan pasar. Lalu yang kesembilan, bersifat membangun. Pengertian kepemimpinan menurut temuan Zinger dan Joseph Folkman ini juga mengikutkan aspek pembangunan. Maksudnya, pemimpin yang baik hendaknya terus belajar, mengembangkan skill teknis dan profesionalitasnya. Mereka mencari karyawan yang paling menjanjikan dan memberikan training yang baik sehingga menjadi generasi penerus perusahaan. Lalu yang terakhir ada melakukan inovasi. Dalam bidang bisnis, inovasi bukan lagi barang baru. Bahkan secara langsung pasar menggeret pelaku bisnis dan perusahaan untuk berinovasi agar bertahan di tengah kompetisi yang ketat. Nah, yang terakhir ada gaya kepemimpinan dalam organisasi. Nah, ada setiap pemimpin organisasi memiliki gaya kepemimpinan yang unik dan berbeda satu dengan yang lainnya. Berikut adalah beberapa gaya kepemimpinan yang ada dalam organisasi. Yang pertama, gaya kepemimpinan birokrasi yang dilakukan dengan cara mengatur berbagai hal secara sistematis. Gaya kepemimpinan ini pada umumnya dapat ditemukan pada kantor atau instansi pemerintahan dan perusahaan besar yang telah mempunyai budaya organisasi yang kuat sejak lama. Lalu yang kedua ada gaya kepemimpinan otokratis. Gaya kepemimpinan otokratis menempatkan seorang pemimpin yang dominan dalam berbagai keputusan dan tindakan. Dengan kata lain, pemimpin memiliki kekuasaan mutlak dan nyaris tidak ada bagi bawahannya untuk memberikan masukan. Lalu yang ketiga ada gaya kepemimpinan delegatif. Gaya kepemimpinan delegatif memungkinkan para bawahan untuk mendapatkan kebebasan dari para pemimpin. Dengan kata lain, bawahan memiliki ruang untuk mengambil keputusan atau melakukan sesuatu sesuai dengan yang mereka yakini. Yang keempat ada gaya kepemimpinan partisipatif. Gaya kepemimpinan partisipatif memberikan kesempatan bagi para bawahan untuk ikut berpartisipasi lebih banyak dalam membuat sebuah keputusan. Artinya, pendapat para bawahan akan menjadi bahan pertimbangan. Kesimpulan dari video ini, pada dasarnya setiap orang memiliki jiwa kepemimpinan di dalam dirinya. Meskipun beberapa orang memang lebih dominan dalam penerapannya, setiap orang memiliki gaya kepemimpinan yang unik sesuai dengan karakter dan situasi tertentu. Seharusnya pengertian kepemimpinan yang saya buat video ini tidak hanya sebagai wacana, tapi dapat diterapkan di lingkungan kerja demi membentuk budaya organisasi yang baik, dan yang pasti para anggota atau karyawan akan mengikuti langkah seorang yang menginspirasi. Demikian video ini saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.